Hai gengs, ketemu lagi dengan Joko Deli di sini. Jadi kita akan melanjutkan cerita kita yang kemarin ya, yang dari tweetnya Baca Horor ID, yang judulnya Tanah Wingit 1994. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. Kamu kok berani tinggal di rumah itu? Wisnu namanya. Dia teman yang baru ku kenal beberapa hari ini. Emang kenapa? Angker, tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. Ini tak ceritain, biar kamu hati-hati, tapi jangan bilang aku yang cerita, balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? Kamu pasti wis tahu kalau rumah itu lama gak ditinggali kan? Tahu gak, kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa? Aku menggeleng. Rumah demit, ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru tapi matanya melotot. Dia manggil orang kampung untuk evakuasi. Tapi pas balik ke sana, mayatnya udah gak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran, apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah? Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini, setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya, ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya, setelah listrik menyala, rumah ini tidak terlalu menyuramkan seperti awal kami datang. Heh, jangan di atas, aku gak bisa nangkep kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikannya sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. Gendis, kamu bicara sama siapa? Tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang, tanyaku lagi. Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. Mau mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. Makan dulu aja mas, ajak Gendis. Oke, jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua, sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong kamu, tanyaku di depan ibu, berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. Gak ngomong sama siapa-siapa, balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku.
Aku tahu ia berbohong. Jangan bohong, ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu, jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi, tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tip adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktu tidur. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi. Walaupun ada, masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis? Bukan, suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tipku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya, yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga ke pinggang menembus langit-langit. Seketika, aku keringat dingin. Aku meremas selimutku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. "Ibu, ibu!" teriakku. Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas, aku keluar dari kamar ke kamar ibu untuk membangunkannya. "Setan, setan bu," aku membangunkan ibu. "Setan, jangan ngawur kamu," bantah ibu yang sedikit kesal karena aku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan Gendis. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnulah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya, sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. "Kamu temenin aku nginep lah di rumah," ajakku pada Wisnu. "Nggak mau, aku sudah hidup tenang, kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ngikut lagi," tolak Wisnu. "Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku lebih aman," balasnya.
Itu nggak nyelesain masalah, balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap agar saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika, ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib, dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa berhenti, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh, ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. Gendis takut, Bu, tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pak Ngadimin, kita ke sana dulu, Le," perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Oke guys, jadi ini lanjutan dari kisah Tanah Wingit kemarin. Ini masih bersambung ya, jadi kita akan melanjutkannya lagi di episode selanjutnya. Jangan lewatkan lanjutannya karena di episode-episode terakhir itu akan terkuak apa yang melatar belakangi rumah tersebut menjadi angker dan banyak setan-setan demit-demitnya. Jadi bagi kalian yang pecinta cerita horor, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, jangan lupa kalian tinggalkan jejak, dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di lain waktu. Bye bye.